Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang cara menghitung volume molar gas. Soal yang akan kita bahas yaitu diketahui massa atom relatif atau ARC sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Berapakah volume dari 10 gram karbon dioksida atau CO2 jika diukur pada A. Keadaan standar atau STP, B. Keadaan kamar atau RTP, C. Suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mm Hg. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun-akun medsos kami di Twitter @bahaschannel, di Facebook @bahassoalchannel, dan di Instagram @bahassoalchannel. Nah, jika kita memiliki soal dengan jenis seperti ini, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu keadaan standar atau STP. Bagaimana sih yang dikatakan dengan atau kondisi keadaan STP atau standar ini? Keadaan kamar atau RTP, bagaimana yang digolongkan sebagai kondisi RTP? Dan ketika diketahui suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mm Hg. Berapakah volume pada ketiga kondisi yang berbeda tersebut? Jadi, di sini untuk menghitung volume, kita harus pahami dulu apa itu keadaan STP, RTP, dan volume pada kondisi suhu dan tekanan yang diketahui. Nah, untuk membahas soal ini atau agar kita bisa membahas soal ini, maka di sini kita harus mengingat tentang yang namanya hukum Avogadro dan gas ideal. Jadi untuk menjawab soal ini maka kita harus kembali untuk mencoba mengingat tentang hukum Avogadro dan gas ideal. Apa itu hukum Avogadro dan gas ideal? Nah, di sini mari akan coba saya ingatkan kembali yang pertama tentang hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa gas bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi bunyi hukum Avogadro yaitu gas-gas bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama dengan syarat diukur pada suhu dan tekanan yang sama pula. Nah, apa maksudnya di sini? Di sini Avogadro mencoba menerangkan bahwa ketika kita memiliki dua gas yang berbeda, tetapi keduanya diukur pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, dan gas-gas tersebut memiliki volume yang sama dari hasil pengukuran, maka dapat disimpulkan bahwa kedua gas tersebut juga memiliki jumlah molekul yang sama. Atau kata lainnya bisa dikatakan bahwa gas-gas dengan jumlah molekul yang sama akan memiliki volume yang sama pula asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Seperti kita ketahui bahwa jumlah molekul untuk suatu zat pada nilai 1 molnya adalah sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, jadi suatu zat
ketika dia memiliki nilai 1 mol, maka jumlah molekulnya adalah setara 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini yang disebut dengan N. N itu sama dengan bilangan Avogadro. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Pernah juga saya bahas di soal sebelumnya bagaimana hubungan antara mol dan jumlah molekul atau jumlah partikel. Nah, ketika kita punya suatu zat atau suatu gas yang bernilai 1 mol ini, maka bisa dikatakan gas-gas tersebut itu memiliki jumlah molekul yang sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Artinya, ketika keduanya itu diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka untuk setiap mol gas tersebut akan memiliki volume yang sama asal pada P dan T yang sama. Nah, syaratnya ini. Jadi itu makna dari bunyi hukum Avogadro. Paham kan maksudnya sampai sini? Jadi 1 mol zat atau 1 mol gas itu pasti memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, ketika gas-gas tersebut walaupun gasnya berbeda, anggaplah gas A, gas dan gas B nilainya adalah 1 mol. Dia punya 1 mol masing-masing. Berarti dia jumlah molekulnya sama. Dan ketika gas A dan gas B itu diukur pada P dan T sama atau suhu dan tekanan yang sama, maka bisa dipastikan gas A dan gas B tersebut memiliki volume yang sama. Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut bisa dikatakan bahwa volume gas di sini tidak bergantung pada jenis gasnya, melainkan tetapi bergantung pada nilai mol serta suhu dan tekanan pada kondisi pengukuran. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa menurut hukum Avogadro ini volume gas tidak bergantung pada jenis gasnya. Jadi boleh gas apapun. Tetapi volume ini bergantung pada nilai mol serta suhu dan tekanan pada kondisi pengukuran. Jadi 3 hal yang mempengaruhi volume gas itu, yaitu mol, suhu, dan tekanan ketika dilakukan pengukuran. Nah, kondisi volume seperti ini disebut dengan volume molar atau dilambangkan dengan Vm. Nah, nilai volume molar dari suatu gas ini diperoleh dari hasil percobaan di laboratorium. Nah, di sini saya coba menampilkan data dari percobaan di laboratorium yang telah dilakukan oleh peneliti jauh sebelum kita, yaitu oleh Robert Boyle. Di sini diberikan data volume molar gas pada kondisi standar ambient temperature and pressure atau SATP. SATP ini setara dengan RTP atau kondisi lingkungan sekitar kita atau kondisi ruangan, di mana suhunya 298,15 atau sekitar, kalau ini kurangi 273 berarti kita dapatnya ini 25 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Diperoleh pada kondisi gas ideal, ini perfect gas, ini gas ideal, nilainya adalah 24,7896. Amonia, argon, dan beberapa jenis gas ternyata nilainya sama. Nah, karena sama, maka di sini ternyata diketahui volume molar gas itu tidak dipengaruhi oleh jenis-jenis gasnya seperti yang sudah diungkapkan oleh Avogadro tadi, tetapi dipengaruhi oleh jumlah molekul dari gas tersebut serta suhu dan tekanan ketika pengukuran dilakukan, di mana dari hasil pengujian ini diperoleh bahwa nilai volume molar pada keadaan SATP atau RTP ini adalah 24,8, sehingga di sini diambil kesimpulan bahwa
bahwa volume molar pada keadaan RTP untuk 1 mol gas itu adalah sebanding dengan 24,8 desimeter kubik. Atau kalau kita ubah ke liter berarti 1 mol sama dengan 24,8 liter. Nah, ini asalnya atau asal muasal dari nilai volume molar yang kita gunakan sekarang. Pada hasil pengujian yang sama, tapi diubah pada kondisi STP. STP itu adalah 0 derajat Celcius dan 1 atm, diperoleh volume molarnya adalah 22,414 desimeter kubik, atau 1 molnya adalah setara dengan 22,4 liter. Nah, sehingga dalam perhitungan volume molar kita mempunyai 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu dikatakan keadaan standar atau STP, yaitu kondisi di mana pengukuran dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, di mana tadi berdasarkan hasil data percobaan di laboratorium yang saya tunjukkan tadi, diperoleh bahwa volume molar bernilai 22,4 liter untuk 1 mol gas, sehingga bisa kita tuliskan secara matematis volume molar pada keadaan STP ini sama dengan mol kali 22,4 liter. Ini kondisi kedua yaitu keadaan suhu kamar atau RTP. Nah, tadi RTP itu apa? Suhunya 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kalau tadi 1 bar itu setara dengan 1 atm, diperoleh Vm sama dengan 24,8, tapi kita bulatkan, umumnya dipakai adalah 24 liter untuk 1 mol gas. Sehingga bisa kita tuliskan di sini volume molar pada kondisi RTP itu sama dengan mol dari gas tersebut kali 24 liter. Nah, ini kita punya kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga yaitu kondisi dengan suhu dan tekanan tertentu. Nah, ini kondisi gas ideal. Kondisi ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Boyle, di mana ini melakukan penelitian terkait hubungan antara P dan V pada suatu gas, dan diperoleh persamaan bahwa P kali V sama dengan N kali R kali T, yang dikenal dengan persamaan gas ideal. Sehingga di sini kalau kita mau mencari V, maka V sama dengan N kali R kali T per P. Nah, ini ketika kita mau nyari volume molar pada kondisi suhu dan tekanan tertentu yang diketahui, di mana T ini adalah suhu absolut. Nah, suhu absolut ini satuannya adalah Kelvin. Jadi kalau kalian punya suhunya dalam derajat Celcius, maka derajat Celciusnya harus ditambah 273 sehingga akan jadi satuan Kelvin. Seperti itu. N ini adalah mol, di mana R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin satuannya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi terkait perhitungan volume molar dari suatu gas. Nah, sekarang kita sudah paham ketiga kondisi tersebut, maka kita coba kembali ke soal dan melakukan pembahasan pada soal tersebut. Nah, yang pertama
di sini adalah kondisi standar, ditanya pada kondisi standar. Nah, kembali ingat, STP tadi kondisi standar adalah kondisi ketika T sama dengan 0 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atm, di mana pada kondisi STP ini Vm sama dengan mol kali 22,4 liter. Nah, ini kondisi STP. Nah, sekarang yang kita cari apa? Karena ini tetapan, maka kita cari mol. Nah, diketahui massa atom relatif AR dan O. Berapakah volume dari 10 gram karbon dioksida? Nah, jadi di sini kita punya gas CO2 sebanyak 10 gram. Apa ini, Mas? Massa. Kita cari hubungan massa dengan mol. Nah, hubungan massa dengan mol bisa kita tuliskan seperti ini. Mol sama dengan massa per AR atau MR. Karena CO2 ini molekul, maka kita gunakan MR. Nah, MR-nya berapa? Kita hitung dulu. MR CO2 sama dengan, ini terdiri dari 3 atom, yaitu C dan 2 O. Berarti ARC tambah 2 kali ARO. Kenapa dikalikan? Karena O-nya ada 2. ARC-nya berapa? 12. Plus 2 kali O-nya berapa? 16. Berarti 12 tambah 32. Berarti sama dengan 44 dari MrCO2. Nah, selanjutnya kita hitung mol CO2 sama dengan massa per MR. Nah, ini kan massa per MR. Massanya berapa? 10 gram, MR-nya 44. Berarti berapa? Nah, di sini hasilnya yaitu 0,227 mol. Nah, hasilnya adalah 0,227 mol, sehingga volume CO2 adalah 0,227 mol kali 22,4 liter. Berarti sama dengan 5,09 liter. Jadi pada kondisi standar atau pada kondisi STP, volume CO2 adalah 5,09 liter. Nah, oke. Itu untuk kondisi STP. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya pada kondisi RTP. Apa itu RTP? Nah, ingat lagi, kondisi RTP itu adalah kondisi ketika T sama dengan 25 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atm, di mana Vm pada kondisi RTP ini sama dengan mol kali 24 liter. Nah, tadi molnya ketemu, nggak usah hitung lagi karena gasnya sama, yaitu CO2. Sehingga VCO2 pada kondisi RTP sama dengan 0,227 mol kali 24 liter. Sehingga VCO2 pada kondisi RTP adalah 5,448 liter. Bagaimana? Mudah kan? Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, ini pada soal yang C diketahui suhunya 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mmHg. Nah, pada kondisi ini adalah kondisi gas ideal. Dimana tadi rumusnya adalah PV sama dengan nRT atau V sama dengan N kali R kali T per P. Nah, sehingga bisa kita hitung V sama dengan N-nya, karena gasnya sama CO2, maka tinggal masukkan itu 0,227 mol kali R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin kali T. T-nya 100. Nah, T-nya adalah 100 derajat tambah 273 sama dengan 373K. Berarti 373K per
P. Nah, P-nya diketahui dalam mmHg. Nah, perlu kita ubah di sini. 1 atm itu sama dengan 760 mmHg. Nah, sekarang kalau dia ada 150, nah, 152 mmHg. Nah, ini berapa? Nah, kita harus ubah dulu atau kita harus cari terlebih dahulu nilainya. Nah, ini jika kita hitung, kita akan peroleh bahwa nilai T-nya adalah 0,2 ATM. Jadi ini harus diperhatikan, mmHg harus kita ubah menjadi ATM. Kenapa? Karena di R-nya di sini pakai satuan ATM. Sehingga bisa kita hitung di sini V sama dengan 34,72 liter. Jadi pada kondisi gas ideal atau pada kondisi suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mmHg akan diperoleh volume CO2 sebesar 34,72 liter. Nah, bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Nah, oke, sudah terbahas semua soal-soalnya. Jika masih ada yang bingung atau tidak dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Oke, demikian pembahasan dari soal ini. Jika Anda rasa video tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.